warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di aula SMA Bina Cipta kita yang tercinta ini, dalam rangka kegiatan pertemuan orang tua dengan sekolah, sekaligus nanti diikuti dengan pembagian rapor. Menteri kita, Menteri Dalam Negeri, itu memang menghimbau agar yang hadir dalam pembagian rapor ini kalau bisa ayahnya, Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada para ayah-ayah yang pakai jilbab, Terima kasih telah datang. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya minta untuk seluruh guru itu hadir, tetapi memang kami ada saja yang 1-2 orang tidak bisa muncul karena sakit dan lain-lain, Jadi alhamdulillah ini Bapak Ibu guru-guru yang mengajar kepada anak-anak ibu dan bapak di SMA Bina Cipta. Saya awali dengan terima kasih, Terima kasih telah hadir, terima kasih telah peduli, Kehadiran itu menunjukkan kepedulian. Terima kasih telah berusaha untuk menjadi partner kami dalam mendidik anak-anak kita, karena sekolah sesungguhnya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Ibu sendiri, Ketika Bapak Ibu memilih sekolah dulu, itu pasti risetnya lama dan tuntas, Anggarannya sudah disiapkan jauh hari, risetnya sudah berapa lama, sehingga akhirnya muncul daftar pilihan, salah satunya adalah SMA Bina Cipta, Kenapa memilih SMA Bina Cipta? Tentu ada banyak alasan dan setiap orang berbeda-beda alasannya, Saya di bagian berikut ini akan bercerita tentang SMA Bina Cipta. SMA Bina Cipta ini sekolah tua, Pak. Tahun lahirnya itu sekitar tahun 1984, Dan sekarang sudah 2025, artinya sudah masuk ke 41 tahun, Bahkan guru kami banyak yang belum sampai 40, Artinya sekolah ini lahir, gurunya belum lahir, Bapak Ibu. Nah, SMA Bina Cipta di awal-awal, itu terutama dikenal karena prestasi olahraganya, prestasi olahraganya, terutama voli, Itu kalau tim kita sudah berangkat, sampai pernah satu kejadian sekolah yang dari daerah berangkat mau tanding ke Palembang, tahu lawannya SMA Bina Cipta, balik punggung dia, benar, Ibu, tidak jadi, sudahlah lawannya Bina Cipta, balik baik kami, Nah itu masa itu, masa-masa 80-an, 90-an, Saksinya di sini tidak banyak, di sini paling yang usia-usia segitu siapa? Ibu Mai, Pak Mulyadi mungkin belum, Nah, saat itu SMA Bina Cipta dikenal dari olahraga, Dan kami satu-satunya sekolah yang berani, membuat tidak naik satu kelas saat itu, karena tidak pantas naik.
Sekolah lain naik, ya otomatis naik kayak kurikulum sekarang. Tapi kami tidak. Kenapa? Supaya ada pembelajaran. Kalau anak itu ya tidak belajar di masa sekolah, ini yang sering saya ulang-ulang ke kawan-kawan, ke anak-anak kayak ini. Dia nanti akan belajar di masa dia masuk kehidupan masyarakat. Cuma dua pilihan. Dia belajar ketika dia di sekolah atau dalam mengumpulkan bekal, atau ketika dia masuk di masyarakat. Ya. Kalau dia belajar di sekolah, insya Allah ada perubahan yang akan mengiringi dia sampai ke masyarakat juga. Ya. Jadi anak-anak kita kenalkan perlakuan-perlakuan bagaimana menjadi dewasa. Ya, dewasa itu salah satunya adalah bertanggung jawab. Ya. Maaf, yang tidak belajar bertanggung jawab, kaget dulu dewasa, nutul dulu. Ya. Salah satu yang lain apa? Disiplin. Salah satu yang lain apa? Punya cita-cita. Ya. Dan selama 40 tahun sekolah ini berdiri, alhamdulillah kami banyak melihat banyak anak-anak kita yang sukses, masuk dan bergerak di berbagai bidang. Ya. Nah, karena sekolah ini bukan sifatnya satu arah, kita ya punya filosofi bahwa sekolah ini dengan orang tua prinsipnya adalah partner, rekan kerja. Apa kerjaannya? Mendidik anak. Ya. Bagaimana mekanismenya? Nah itu tadi umpan balik. Ya. Bapak Ibu kami undang ke sini, ayo kita ngobrol tentang satu dan lain hal. Ya. Bapak Ibu melihat Instagram kami, Bapak Ibu melihat YouTube, Bapak Ibu melihat Facebook, apa sih yang dilakukan anak-anak di sekolah? Tengok di situ salah satunya. Ya, oh ini. Ya, jadi dalam proses kami melaksanakan amanah dari Bapak Ibu untuk mendidik anak, kami merekam, capture, ya, bukti-bukti bahwa ini loh yang kami lakukan. Salah satunya ada videonya, ada fotonya, ada nilainya. Ya. Maka di kami, Bapak Ibu, perlu ingat, ya, syarat untuk mengikuti ujian itu harus ada kehadiran 90% minimal. Artinya, kalau selama setahun itu 100 hari masuk sekolah, ini kita sederhanakan saja, minimal dia masuk 90 hari. Kurang dari itu tidak diizinkan ujian. Ini aturan keras yang diilhami oleh kami ketika kami kuliah dulu, sama saja. Kami kuliah dulu begitu juga. Ya. Jatah bolos tidak masuk tanpa keterangan 3 kali 1 semester. Ya. Lewat itu tidak ikut ujian. Tidak ikut ujian, nilai tidak keluar. Artinya gagal atau mengulang. Ini perlu saya sampaikan, ya, karena barangkali Bapak Ibu punya pemikiran, cak yoyo nih yang punya cipta, ya. Sekolah apa? Anak aku kan tidak masuk karena satu dan lain hal ini. Ya. Nah ini perlu kami sampaikan. Ya. Kalau 90% tidak hadir, tidak bisa ikut ya, otomatis tidak naik kelas. Ya, otomatis tidak naik ke kelas.
Nilainya dari mana? Ya. Nah, itu. Bapak Ibu, ya. Sekolah kita bergeser dari sekolah umum menuju sekolah yang bernuansa Islam. Ya. Tetapi tetap kita ini menerima dari seluruh kelompok. Ya, ada siswa kita yang non muslim ada. Ya. Dan mereka berhasil ya beraktivitas di kita. Ya, ada bahkan kemarin sempat calon ketua OSIS. Ya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang diajarkan di SMA Bina Cipta ini berlaku universal. Ya. Contoh, disiplin. Ya. Apa disiplin di agama Hindu beda dengan disiplin di agama Islam? Tidak, sama saja. Ya. Datang jam sekian, ya harus datang jam sekian. Ya. Kedua, ya sopan santun. Apa sopan santun itu lebih beda dibanding dengan agama yang lain? Sama saja, iya kan? Ketiga, ya bekerja keras. Apa bekerja keras di Islam itu berbeda dengan bekerja keras di agama yang lain? Sama saja. Nah, maka dari sisi itu ya kita terbuka dengan seluruh agama. Tetapi memang ya kekhasan SMA Bina Cipta itu terletak pada penekanan pada agama Islam. Ya, kami mulai sekolah dengan berdoa, zikir pagi, ya. Kemudian diikuti dengan sholat duha, ya. Kemudian kita tiba zuhur, kita sholat zuhur berjamaah, tiba asar kita sholat asar berjamaah, ya. Karena waktu belajar yang cukup panjang, maka kami memikirkan, alangkah kalau anak-anak agak dingin, agak ngadem, ya, dengan memasang AC. Ya. Seluruh sekolah sekarang sudah AC. Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Mensiasati listrik itu jungkir balik kami, ya. Karena ngaturnya kalau salah jeglek, gitu ya. Gitu. Jadi, ya, di SMA Bina Cipta ini kita mengambil banyak yang bagus dari sekolah IT, kita adaptasi, kita terapkan di sini. Ya. Sekolah yang saya masukkan, misalnya Al-Azhar. Sekolah yang saya maksudkan, misalnya IMC, Insan Mandiri Cendekia. Ya. Saya spill sedikit, Bapak Ibu. IMC itu masuk tahun, uang masuknya itu 22 juta. Ya. Al-Azhar Kairo, ya, itu 24 juta. Al-Furqan 26 juta. Tidak Pak, sosok 1000, ya sudah 1000 ributilah, ya. Sosok tapi di SMA Bina Cipta, ya, kita memberikan meja kursi yang sama dengan sekolah Harapan Mulia. Ya, kalau Bapak tidak percaya, cek aja, naik ke Harapan Mulia di Wahidin depan Dinas Kota, cek kursi itu sama kan? Sama ya. Tetapi dengan ya lebih terjangkau, ya. Nah, tetapi tetap ya kualitas itu diperhatikan. Ya. Kita memiliki guru tahsin tahfiz sendiri. Bahkan sekarang mulai semester ini ada double, ya. Yang perempuan bagi kelas yang besar, ada yang guru tahsin sendiri, ya, tahsin tahfiz sendiri. Ya. Kemudian di sini kita menekankan pada penggunaan bahasa asing yang lancar. Bahasa asing yang
di sini yang ditekankan itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu jeli ketika masuk ruangan, ya, ada pengenalan nama ruangan itu 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tujuannya bagi anak-anak memberikan latihan. Oh, ya, wudhu bahasa Inggrisnya apa? Ini. Ya, parkir bahasa Arabnya apa? Ini. Ya. Nah, itulah sebabnya kita bergeser dari sekolah yang masuk 6 hari menjadi sekolah yang masuk 5 hari. Ya. Tetapi berbeda dengan sekolah IT yang kebanyakan, di hari Jumat kita hanya sampai jam 11.10. Ya. Selesai, stop akademik. Ya. Berikutnya itu tinggal eskul. Nah, eskulnya pramuka, tari, ya, hadroh, ya, paskibra, futsal, voli, ya, ada beberapa yang bisa ibu bapak lihat anak-anak lakukan. Pramuka, ya. Nah, di hari Sabtu dikhususkan untuk eskul, kecuali keadaan tertentu. Contoh hari ini, sekolah yang lain bagi rapot hari Jumat, kita hari Sabtu, untuk supaya bapak ibunya itu bisa nyelo ke waktu. Ya, karena kan banyak yang bekerja sampai hari Jumat, kan hari Sabtu agak slow. Ya, kita gitu. Bagi bapak ibu, ya, nilai yang diberikan paket keseluruhan SMA Bina Cipta ini adalah nilai yang luar biasa. Ya, saya camkan nih, nilai yang luar biasa yang diperoleh dengan SPP yang terjangkau. Ya. Al-Furqan, ya, memberikan juga beberapa yang sama dengan kita, tetapi SPP-nya 1,5 juta. Ya. 3 kali lipat dari 5 kali lipat dari sini. Ya. Maka Bapak Ibu kalau berjalan itu harus tegak, ya, bangga, ya, walau bagaimanapun sekolah saya, anak saya tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang dikatakannya bagus oleh beberapa orang. Ya. Nah, karena keinginan untuk memberikan yang terbaik tadi, Bapak Ibu boleh lihat ini contoh ruangannya. Kita sudah menggunakan TV multimedia ini sejak beberapa tahun. Baru kemudian pemerintah berpikir sama dengan kami. Kita dapat TV juga dari pemerintah yang ini, ya. Tapi bedanya apa? Bedanya pemberian ini satu sekolah satu. Kalau di Bina Cipta, ya, tiap angkatan sudah ada TV. Ya. Yang tadi sempat lihat, ya, ada tadi apa? Musik, ya, musik tadi. Jadi sudah ada kita. Boleh saya katakan kita lebih maju dari bahkan sekolah-sekolah, ya, yang dikatakan itu tadi mahal-mahal itu tadi, ya, tentang penggunaan perangkat multimedia, ya. Kemudian karena suhu yang makin panas dan suasana sampai sore, kita pikirkan juga AC. Tentang AC ini paling, ya, kami nanti, ya, minta bantuan Bapak Ibu, ya. Kalau AC ini kan untuk kenyamanan anak. Tetapi berbeda kita dengan sekolah-sekolah yang
mahal-mahal itu. Contoh, Yansi, ya, dia ada AC ruangannya, tetapi lapangannya lapangan indoor. Tergantung dari mana melihatnya, lapangan indoor itu tidak kena matahari. Sementara penting bagi anak-anak dalam periode pertumbuhan untuk kena matahari. Dari sisi sini, saya bisa katakan Bina Cipta lebih unggul. Kegiatan dalam ruangan bisa kita lakukan di aula yang sekarang kita hadir. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, kami mohon kerelaannya nanti, ya, untuk semester depan, ya, kita untuk SPP anak-anak ini, ya, kita sesuaikan ke angka 300. Hanya sekedar untuk mensupport, ya, AC kita, ya, supaya anak-anak ini bisa nyaman belajar, ya. Ada nggak sekolah negeri yang pakai AC? Ada, saya katakan SMA 3. SMA 3, tahu SMA 3? Dekat Metodis, pakai AC itu. Cuma Bapak Ibu tanya enggak berapa SPP-nya? 4,5. Paling tidak itu kemarin terakhir saya tanya. Ya, enggak tahu kalau tahun ajaran baru ini berbeda lagi. 450. Kita berapa? Kita hanya 300.000. Sudah dapat AC, sudah dapat multimedia, sudah dapat guru-guru ganteng, cantik, hebat-hebat di depan. Ya. Nah, bukan saya istilahnya mempromosikan diri tanpa dukungan fakta, ya. Kita secara rutin mengirim anak-anak untuk bersaing dalam berbagai lomba dan olimpiade. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ya, usaha kita itu kadang bertolak, kadang berhasil. Ya, contoh, ya, untuk level nasional kita dapat 3 medali, 2 perak, 1 perunggu tingkat nasional. Yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, SMA yang 17 pun mengirim wakilnya, tetapi tidak atau belum dapat medali. Artinya apa? Artinya secara kualitas akademik kita mulai ngejar. Ya, mulai ngejar dengan sekolah-sekolah yang secara tradisional dikenal sebagai sekolah-sekolah yang secara akademiknya baik. Nah, kita mulai ngejar. Ya. Bidang lain juga, ya, bidang seni, ya. Nah, guru seni Ibu Lili, ya, rutin mengirimkan anak ikut lomba tari, ya. Bidang azan, ya, kemarin baru menang level Kota Madia, ya. Nah, artinya Bapak Ibu, anak-anak kita bila diberi dukungan yang tepat, insya Allah akan menunjukkan sisi terbaik dia, prestasi dia. Ya. Nah, hari ini, ya, kita bertemu dalam rangka, ya, pembagian rapot dan juga sedikit dialog. Ya. Idealnya kami masukkan Galo 10, 11, 12, ya. Tapi kecelakaan kemarin ketika renov yang belakang itu terkunci,
ya, tertutup penuh, ya. Nah, mungkin nanti kami renov lagi biar bisa dibuka lagi, ya. Karena kadang kita instruksi kita ketika minta tukang begini dilaksanakannya berbeda. Nah, itu contoh. Nah, ke depan Bapak Ibu, kita tidak akan berhenti untuk terus melakukan hal yang baik untuk anak-anak kita, ya. Untuk Bapak Ibu juga, kalau anak-anak itu sukses ya kita dapat istilahnya ya kontribusi ya. Nah, sekolah pun juga demikian. Bapak Ibu, ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ya akan diikuti dengan bagi rapot ke kelas atau ke kelas. Nanti Bapak Ibu lepas dari sini akan masuk ke kelas, ya, didampingi oleh wali-wali kelas yang ada sudah untuk melihat nilai-nilai anak Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih telah menjadi partner SMA Bina Cipta. Saya mana Ibu Mai belum sampai ya? Ini Ibu Mai. Nanti Bapak Ibu ada satu apa? Brosur. Iya. Oh, nanti diselipkan ke rapot ya. Nah, ini brosur seperti ini ya, supaya Bapak Ibu bisa cerita ke tetangga, ke keluarga, ke ini. Oh, ada loh sekolah yang ya dapat semua yang ada di Al Furqan, dapat semua yang ada di Al Azhar Kairo, dapat semua yang di IMC, dapat semua yang di Palembang Harapan Mulia itu, ya, tetapi dengan lebih ya. Pertimbangannya apa? Kenapa yayasan mendesain seperti itu? Pertimbangannya sederhana Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, bayangkan begini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau berkenalan, bertetangga dengan orang yang baik? Senang tidak? Senang tidak? Kalau lebih banyak orang baik, berarti lebih besar kemungkinan kita untuk ketemu orang baik. Betul? Nah, itu kira-kira. Ya. Dan SMA Bina Cipta ya menekankan betul akhlak itu. Ya. Bagaimana anak itu bisa menjadi contoh teladan di keluarga, di lingkungan, di tempat dia bekerja, di tempat dia berada. Ya. Kenapa yayasan mendorong? Yayasan punya pemikiran. Semakin banyak orang baik yang kita cetak, yang kita temui, semakin bahagia hidup kita. Cukuplah sikok dua baik wong jahat. Yang agak kurang mikir, yang agak ini sikok dua baik karena salah pilih sekolah. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.